Radio Hits FM. Radio Hits FM vibes-nya ceria. Halo Sobat Ceria. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, dan ceria selalu pastinya. Siap-siap yuk bersama gue Adin merasakan keceriaan bareng di 211 Radio Hits FM. Di episode kita kali ini, gue gak bakal sendirian kok. Kita bakal ditemenin sama satu orang yang kayaknya udah siap banget nih buat berbagi ilmu dan pengalamannya buat sharing-sharing sama Sobat Ceria semua. Langsung aja yuk kita sambut narasumber kita, Kania. Halo Sobat Ceria. Halo. Kenalin, gue Kania. Senang banget bisa ada di sini ngobrol bareng sama Sobat Ceria. Halo Kania, gimana nih kabarnya? Halo Adin, alhamdulillah kabar hari ini baik. Walaupun agak sedikit sakit ya, tapi Adin sendiri kabarnya gimana nih hari ini? Agak sedikit sakit juga tapi baik. Sama ya? Iya betul. Belum lama ini gue dengar lo baru masuk semester 4 kan ya? Pastinya tambah sibuk nih ya. Wah bener banget nih. Gak kerasa, tiba-tiba tuh udah semester 4 aja dan 3-4 bulan lagi kita udah masuk semester 5 loh. Dan setiap semesternya itu punya tantangan tersendiri dari tugas-tugasnya yang setiap semesternya tugasnya selalu aja berat dan datanya selalu mepet-mepet. Wah iya bener banget sih, jadi berasa kayak lagi ngejar waktu gitu ya kalau udah ada deadline yang mepet. Kayaknya tiap semester tuh ada aja tantangan tersendirinya ya, jadi harus lebih pinter-pinter manajemen waktu, iya gak sih? Bener banget Din, apalagi ya kita tuh jangan yang namanya nunda-nunda kerjaan sampai deadline-nya tuh bentar lagi. Apalagi nih ya, kalau udah bentar lagi pasti banyak banget yang nyari minta contekan dong, ya nggak sih? Iya betul, ngomong-ngomong soal nyontek nih, itu kan gak jauh-jauh dari plagiarisme ya. Kemarin gue lihat ada kasus dari salah satu mahasiswi di universitas di Jawa Timur yang katanya sih plagiat tugas kuliah temennya. Sobat Ceria paling ikutin gak nih kasusnya? Enggak ada yang tahu ya. Kalau Kania tahu gak nih? Wah, itu sih lewat ya di TL Twitter gue. Dan gue sempat ngikutin sih kasus itu. Kayak pelakunya ini kan aktif ya di Instagram, suka sharing pendidikan, terus ilmu-ilmu tentang organisasi yang mengakibatkan dia tuh nggak punya waktu untuk ngerjain tugas yang udah mepet nih deadline-nya. Akhirnya dia minta ke temannya buat minta dong tugas paper gitu. Terus dia cuma tinggal ganti nama doang karena alasannya tuh kayak ya gue nggak percaya sama teman-teman kelompoknya karena teman kelompoknya itu cowok semua. Makanya dia milih nyontek ngeplagiatin tugas itu karena dia nggak percaya sama teman-temannya dan waktunya juga sangat mepet banget buat kirim tugasnya. Nah iya, sampai trending loh kasusnya di Twitter nih Sobat Ceria. Emang ya plagiarisme itu bisa berakibat fatal. Karena kan seperti yang kita tahu, plagiarisme itu nggak benar banget. Ini sama aja kayak kita ngambil sesuatu yang sebenarnya punya orang lain dan pura-pura jadi milik kita sendiri. Nah tapi kalau dilihat dari kasus ini, kalau menurut Kania sebenarnya plagiarisme itu bisa terjadi karena apa sih? Sebenarnya sih banyak faktor ya sih Din. Kayak faktornya itu tuh kurang manajemen waktu nggak sih? Kayak dia tuh nggak bisa ngeimbangin perkuliahan sama kegiatan di luar kampus. Kayak misal dia nggak bisa menyimbangin nih waktu mana sih yang buat kuliah untuk kerja tugas sampai yang buat organisasi di luar. Jadi yang mengakibatin dia tuh kayak nggak bisa memanage waktu dengan benar kayak gitu. Betul banget. Gimana nih menurut Sobat Ceria? Relate gak nih alasan-alasan yang udah Kania jabarin dengan permasalahan plagiarisme ini nih? Kalau boleh tahu, Kania pernah gak ngalamin permasalahan plagiarisme ini? Alhamdulillah ya belum pernah. Tapi gue punya teman sih yang hampir aja ngelakuin hal itu. Kayak dia kan anak yang ikut organisasi ya di luar kampus. Terus dia tuh ngerjain pas bener-bener mepet banget sama deadline dia. Nah
dia tiba-tiba teng dapat ide untuk nyontek sama temen, ngambil tugas temannya. Kayak ini mah gue tinggal minta aja ke temen gue, terus gue pura-pura aja kok ini tuh cuma buat referensi. Tapi ujungnya cuma ngeganti nama doang, kayak gitu. Habis itu tapi dia sempet cerita sih ke gue, Din, kayak apa gue pakai tugas teman gue aja. Terus gue bilang kayak jangan lah gitu, itu kan tugas temen lu gitu, jangan lo curi hak temen lu gitu, karena dia kan ngerjain juga susah kan. Akhirnya gue ngasih jalan pintas buat bantuin dia. Habis itu akhirnya gue bantuin dia, kayak gue nawarin, ya udah gue bantuin aja tapi lo jangan ngagetin tugas temen lo itu. Akhirnya udah deh, gue sama dia bantuin kerjain tugas itu. Ya walaupun hasilnya nggak maksimal ya karena mepet deadline, jadi ya nggak ada hal itu. Alhamdulillah tidak terjadi hal itu. Keren ya, manajemen waktu tuh emang penting banget ya. Apalagi kalau kegiatan kita itu nggak cuma di perkuliahan aja di Sobat Ceria. Dengan cerita lo tadi, ternyata temen juga bisa bantu banget buat ngeluarin kita dari situasi yang kurang enak kayak tadi ya. Bener banget nih. Jadi punya temen yang bisa saling mendukung itu penting banget ya Sobat Ceria. Kita bisa belajar dari pengalaman teman kita atau juga saling ingetin buat selalu jaga kejujuran kita. Oke nih buat Sobat Ceria semua, gue mau ngingetin banget jangan sampai kita tergoda buat ngelakuin plagiarisme ya. Kejujuran juga penting loh, mau di dunia perkuliahan, dunia kerja, maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, karena ngejaga kepercayaan orang itu susah banget loh, apalagi kalau udah tercoreng gara-gara plagiarisme itu sendiri. Kalau udah kejadian nih Sobat Ceria, kita nggak ada pilihan lain selain mengakui kesalahan kita dan minta maaf sama orang yang udah kita rugikan. Dan ingat ya, setiap kesalahan bisa jadi pelajaran berharga asal kita mau belajar dan nggak ngulangin lagi. Jadi yuk Sobat Ceria, kita sama-sama berbuat hal-hal yang baik-baik aja. Dan gue di sini mau ngucapin terima kasih banget buat Kania yang udah ngeluangin waktunya buat sharing di sini. Sebelum selesai nih, dari Kania sendiri ada nggak pesan-pesan yang bisa dikasih untuk Sobat Ceria semua? Sama-sama Adin, gue juga seneng banget bisa sharing sama Sobat Ceria lainnya. Dan gue mau ngasih tahu tetap percaya diri sama hal yang kalian kerjain, terus tetap jaga integritas dan berbuat baik selalu ya Sobat Ceria. Oke, terima kasih Kania. Terima kasih juga buat Sobat Ceria. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang permasalahan plagiarisme terutama di dunia perkuliahan. Buat Sobat Ceria semua, yuk kita jadi generasi yang jujur, adil, dan selalu berbuat baik. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Tetap semangat dan salam ceria untuk Sobat Ceria semua. Bye-bye.